Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Fitri Alivia dan saya memiliki rekan setim saya yang bernama Erza Rahmi Andini. Kami akan mempresentasikan topik 7 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan studi kasus yang berjudul The Global Battle Over Net Neutrality atau pertempuran global atas netralitas internet. Baik, mari kita masuk ke bagian pengantar. Nah, karena kita membicarakan mengenai internet, maka kita perlu mengulas bagaimana sih menurut penyedia layanan internet itu sendiri mengenai pengukuran internet. Nah, menurut penyedia layanan internet atau internet service provider, kemacetan jaringan itu adalah masalah yang serius dan bahwa memperluas jaringan mereka itu akan memerlukan biaya yang akan memberatkan konsumen. Jadi menurut perusahaan-perusahaan ini, hal yang paling bagus untuk dilakukan itu adalah dengan menetapkan metode pengukuran biaya menggunakan bandwidth. Ini menurut mereka akan bagus untuk membiayai investasi infrastruktur mereka. Nah, tapi pengukuran internet menggunakan bandwidth ini itu tidak diterima secara luas karena menimbulkan perdebatan mengenai netralitas internet. Nah, apa sih netralitas internet itu? Netralitas internet atau net neutrality adalah gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan atas setiap konten dan aplikasi yang legal. Nah, karena internet ini bersifat netral, maka semua data terlepas dari ukurannya itu posisinya adalah setara. Nah, karena peraturan ini nih yang membuat perusahaan itu jadi tidak bisa menetapkan harga yang berbeda berdasarkan jumlah bandwidth atau pengukuran berdasarkan transfer data yang dihitung berdasarkan bit per second dan mempertimbangkan ukuran dari konten website secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang mendukung netralitas internet ini. Pada umumnya, pihak-pihak yang mendukung netralitas internet ini adalah pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang berbasis web intensif data seperti Amazon, Netflix, Google Group, Blogger, dan juga bisnis kecil lainnya. Mereka berpendapat bahwa jika tidak ada netralitas internet, maka akan ada perbedaan harga yang menyebabkan pembebanan yang lebih besar kepada pengguna dengan bandwidth yang lebih besar, seperti YouTube, Skype, ataupun layanan inovatif lainnya. Pihak-pihak yang mendukung netralitas internet ini juga berpendapat bahwa jika tidak ada netralitas internet, maka ISP sebagai internet service provider yang menyediakan jaringan internet tersebut akan bebas untuk melakukan pemblokiran kepada pelanggan mereka atas aplikasi-aplikasi tertentu ataupun jaringan-jaringan tertentu, misalkan Netflix atau Hulu, dan memaksa pelanggan mereka untuk menggunakan jaringan yang mereka dukung. Umumnya, ISP sebagai pemilik jaringan, mereka percaya bahwa netralitas internet akan menjadi penghambat bagi perusahaan mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saing mereka. Di Amerika Serikat sendiri, internet itu dianggap sebagai utilitas publik, yang artinya tunduk kepada peraturan dari Federal Communication Commission. Dan jika tunduk kepada aturan tersebut, maka harus dijamin bahwa internet itu diberikan secara setara kepada seluruh penggunanya. Artinya adalah tidak boleh ada konten-konten yang diblokir ataupun dibatasi antara pengguna, ataupun diberikan akses cepat kepada pengguna tertentu dan diberikan akses lambat kepada pengguna yang lainnya. Tetapi hal ini berubah di bawah kepemimpinan Trump yang menentang netralitas internet. Sehingga pada bulan Desember 2017 lalu, netralitas internet di Amerika Serikat ini dicabut oleh FCC atau Federal Communication Commission. Sedangkan di Eropa, semua operator telekomunikasinya harus tunduk kepada parlemen di Eropa. Pada tahun 2015 sudah mulai diiklankan undang-undang mengenai netralitas internet yang mewajibkan penyedia layanan atau internet service provider untuk memberikan lalu lintas web secara setara. Dan kemudian pada tahun 2016-nya, Badan Regulator Eropa untuk Komunikasi Elektronik yang disingkat sebagai BEREC mengeluarkan peraturan yang melarang
ISP atau penyedia layanan untuk memblokir ataupun memperlambat lalu lintas internet kecuali untuk pemeliharaan ataupun keamanan. Jadi sudah terlihat fakta bahwa sebenarnya netralitas internet ini masih menuai perdebatan antara pihak-pihak yang menggunakan jaringan ataupun antara pihak-pihak yang memberikan pelayanan jaringan. Bagi pihak-pihak yang mendukung netralitas internet ini, mereka menganggap dengan diberlakukannya netralitas internet akan mencegah persaingan-persaingan yang tidak sehat antar sesama ISP. Kemudian mencegah ISP untuk bisa bebas memblokir konten-konten tertentu, mencegah ISP untuk bebas memperlambat ataupun mempercepat jaringan, dan mencegah ISP untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Seperti misalkan mereka memberikan perlakuan khusus kepada konten-konten mereka dan mengorbankan konten dari kompetitor mereka. Sedangkan bagi pihak-pihak yang tidak mendukung netralitas internet ini, mereka menganggap bahwa metode metering internet merupakan metode yang sudah paling adil untuk menetapkan harga. Mereka juga percaya bahwa dengan metode ini, mereka bisa mengumpulkan investasi untuk mengembangkan infrastruktur mereka. Baik, mari kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan pada studi kasus ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah netralitas internet itu? Mengapa internet beroperasi di bawah netralitas internet sampai saat ini? Pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, netralitas internet adalah gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pengguna internet atas konten dan aplikasi yang legal terlepas dari sumber dari konten tersebut. Nah, untuk masalah kenapa sampai saat ini internet tetap beroperasi di bawah netralitas internet, hal itu dikarenakan tidak adanya perbedaan akses bagi para pengguna, sehingga semua diberikan kesetaraan akses. Nah, karena netralitas internet ini juga tidak ada sistem diskriminasi kepada pelanggan internet, seperti pelanggan yang membayar lebih banyak itu akan mendapatkan jaringan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yakni siapa yang mendukung netralitas internet, siapa yang menentangnya, dan mengapa. Pertama adalah perusahaan-perusahaan yang mendukung netralitas internet. Perusahaan-perusahaan ini adalah Netflix, Blogger, Amazon, Google Group, dan beberapa bisnis kecil. Mereka berpendapat bahwa harga yang dibedakan itu akan membebankan biaya yang cukup besar kepada pengguna dengan bandwidth yang besar seperti YouTube, Skype, dan layanan inovatif lainnya. Sehingga para pendukung netralitas internet ini berpendapat bahwa internet service provider yang seperti perusahaan kabel, Comcast, mungkin akan memblokir video streaming online dari Netflix atau Hulu untuk memaksa pelanggan menggunakan rental film seperti sesuai permintaan dari perusahaan kabel tersebut. Sedangkan yang menentangnya itu adalah internet service provider atau penyedia layanan internet, dan mereka lebih setuju untuk menggunakan sistem pengukuran internet menggunakan bandwidth karena menurut mereka itu adalah cara yang paling adil untuk membiayai investasi yang diperlukan dalam infrastruktur jaringan mereka. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menjadi dampak bagi pengguna, individu, bisnis, dan pemerintah jika penyedia internet beralih ke model tiered service untuk transmisi atas landline serta nirkabel. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa pengertian dari tiered service. Nah, tiered service ini adalah layanan berjenjang di mana pelayanan itu akan diberikan sesuai dengan jenis pelayanan apa yang dipilih oleh pelanggan. Dan biasanya semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk pengambilan layanan ini, maka fasilitas yang akan didapatkan oleh pelanggan itu akan semakin baik. Contohnya, pelanggan memilih paket telepon untuk 1000 menit sebesar 100.000. Nah, kita akan mendapatkan pelayanan untuk bisa menelpon selama 1000 menit. Tapi jika kita membayar 50.000, maka kita hanya akan mendapatkan pelayanan tidak sampai pada telepon 1000 menit. Nah, jadi dampaknya untuk individu, bisnis, dan pemerintah itu
yaitu yang pertama adalah jika mereka ingin meningkatkan jaringan atau layanan, maka mereka harus membayar lebih, dan ini akan berpengaruh pada kondisi finansial bagi masing-masing individu, bisnis, dan pemerintah. Yang kedua adalah bagi pengguna individu dan bisnis kecil, hal ini akan menghambat pengembangan ide dan usaha mereka lewat daring, karena pastinya mereka butuh jaringan yang lebih cepat dan harus membelinya terlebih dahulu agar mereka mendapatkannya. Baiklah, pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, telah dikatakan bahwa netralitas internet adalah masalah paling penting yang dihadapi internet sejak munculnya internet. Diskusikan implikasi dari pernyataan ini. Jadi, pernyataan tersebut itu memang benar bahwa persoalan mengenai netralitas internet itu merupakan persoalan yang bisa dikatakan paling banyak dibahas sampai saat ini, di mana ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Pihak yang pro atau yang mendukung netralitas internet itu tentunya akan menganggap kegagalan dari penerapan netralitas internet di suatu negara itu sudah merupakan bencana. Sedangkan bagi pihak yang kontra atau yang tidak mendukung netralitas internet, mereka menganggap hal itu merupakan suatu cara untuk bisa melakukan investasi dan juga inovasi dalam bidang jaringan. Tapi terlepas dari dua hal tersebut, tentunya netralitas atau tidaknya suatu internet akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda, baik itu kepada konsumen, kepada penyedia jaringan atau internet service provider, dan bagi penyedia konten pun ada pengaruhnya. Yang pertama adalah bagi konsumen. Bagi konsumen, tentunya netralitas internet itu akan memberikan keuntungan dan kelebihannya tersendiri. Ya, misalkan tidak ada netralitas internet nih, tentu ada keuntungannya, yaitu suatu konsumen dia bisa mengakses aplikasi tertentu yang mungkin didukung oleh internet service provider tersebut dan bisa mengaksesnya secara gratis. Tetapi kesulitannya adalah konsumen tersebut mungkin sulit atau tidak bisa mengakses konten yang tidak didukung oleh internet service provider. Kemudian bagi internet service provider sendiri ya, kalau misalkan tidak ada netralitas internet, maka artinya mereka itu bebas untuk melakukan monopoli di bidang internet, yaitu mereka bebas untuk mempercepat ataupun memblokir atau memperlambat suatu jaringan, yang mana hal itu jika mereka lakukan pada saat diterapkan netralitas internet, mereka akan dikenakan hukum. Begitu pula bagi penyedia konten, netralitas internet itu ada pengaruhnya. Bagi penyedia konten nih, jika tidak ada yang namanya netralitas internet, tentunya mereka akan berlomba-lomba untuk bisa bekerja sama dengan internet service provider untuk nantinya bisa memberikan konten secara gratis kepada penggunanya, dan tentunya hal ini tuh akan menguntungkan si penyedia konten yang sudah memiliki cukup dana atau penyedia konten yang cukup besar untuk bisa bekerja sama dengan internet service provider, dan hal ini akan merugikan bagi penyedia-penyedia konten yang bisa dikatakan masih baru. Begitu. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya itu adalah, apakah Anda mendukung undang-undang yang menegakkan netralitas jaringan? Kenapa iya? Kenapa tidak? Jawabannya adalah tentulah kami mendukung undang-undang yang menegakkan netralitas jaringan tersebut ya. Karena pada dasarnya saat kita mengakses suatu internet, harapan kita adalah kita bisa mengakses situs-situs yang kita perlukan tanpa adanya pembatasan ataupun pemblokiran dari internet service provider yang kita gunakan. Hal ini tentu akan menyulitkan kita juga, karena kita dipaksa harus menggunakan beberapa internet service provider yang berbeda untuk bisa mengakses situs-situs yang berbeda kalau misalkan tidak ada netralitas internet. Selain itu juga, jika tidak ada netralitas internet, akan terjadi persaingan yang tidak sehat antara internet service provider yang ada di Indonesia sendiri. Hal itu tentu akan berdampak dengan terjadinya monopoli internet, dan tentunya kita tidak mau hal seperti itu terjadi di negara kita. Baiklah, itu saja penampilan dari kelompok kami mengenai topik 7 dari pembelajaran Sistem Informasi Manajemen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.